Assalamualaikum Eyang Wiwi. Waalaikumsalam Mbak Vivi. Akhirnya kita bisa berkesempatan untuk bertemu ya. Nggak cuma bertemu tapi juga berbincang langsung dengan Eyang, ini sudah lama sekali. Insya Allah dan alhamdulillah masih diberi kesempatan ya sama Allah, walaupun umur dah tiap tahun bertambah. Dan ya alhamdulillah akhirnya kita bisa ngobrol yang biasanya di lapangan langsung dengan objek-objek kegiatan kita ya. Yang berbeda. Iya betul. Eyang, bagaimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah insya Allah sehat. Alhamdulillah, saya juga senang sekali pas pertama kali ketemu Eyang. Hawanya masih sama semangatnya. Insya Allah masih bisa bertahan dengan itu. Iya, alhamdulillah. Tapi siap kok, dengan anytime harus berhenti udah siap juga. Yang saya sangat selalu mencontoh yang ya, inspirasi banget semangatnya Eyang. Jadi saya anggap Eyang itu sebagai master of kehidupan gitu ya. Just inspirator aja deh ya. Untuk zaman sekarang ya. Iya. Jadi sesuatu yang kehidupan ini harus ada yang mendampingi atau yang apa ya, istilahnya kalau Eyang itu kan ilmu dan pengalaman sudah komplit gitu ya. Insya Allah begitu. Jadi di sini juga saya ada cerita sedikit Eyang ya. Ya. Selama 2016-17 nggak ya, saya bertemu dengan Eyang, kegiatan bersama. Lalu saya juga banyak mendapatkan ilmu dan itu saya catat ya. Nah kebetulan catatan yang saya bawa itu hilang Eyang. Oh. Jadi catatan kuliah semua itu binder itu Hilang. Nah, namanya manusia itu kita kan juga butuh yang ya, buka-buka kembali. Iya betul. Terus saya juga sempat ya waktu itu membaca sebuah blog ya, blog ibu-ibu. Nah, ibu-ibu itu dia pernah mengunjungi kegiatan Eyang, parenting yang di kelasnya gitu. Nah, saya baca-baca, mungkin bisa jadi inspirasi buat saya gitu ya. Jadi dia waktu itu temanya tentang kehidupan, proses kehidupan mulai dari nol sampai jenjang-jenjang tahap-tahapnya. Iya. Dan di sana juga ada kata-kata kayak, saya lupa nih, Eyang waktu itu bilang apa ya gitu. Jadi itu pun aja masih lupa gitu ya. Jadi saya langsung berpikir, iya ya, kayaknya ini Eyang itu butuh sesuatu yang bisa dikaryakan, bisa diulang-ulang, jadi kayak dokumentasi gitu ya. Jadi nggak hanya di kita aja yang menikmati, tapi semua manusia bisa menikmati. Insya Allah bisa tersebar inspirasinya ya. Jadi inspirasi untuk zaman sekarang ini, bagi ibu muda ya. Dan Eyang kalau toh ada yang datang dan meminta berbicara, insya Allah sejauh masih memori masih berjalan ini ya, dan gagasan-gagasan juga masih bisa diutarakan, selalu tetap mau, tentunya dengan catatan-catatan ya, ada yang sudah lepas dari memori dan sebagainya. Karena Eyang punya pendapat begini Mbak Vivi, apa yang ada di kepala Eyang, apa yang ada di pengalaman yang sudah dilalui oleh Eyang, ini kalau tidak dibagikan akan habis di situ. Karena pada waktu saya harus mati dan dikubur, ini tidak seperti benih yang ditanam kemudian tukul gitu loh. Jadi memang harus dibagikan, bukan akan tukul sendiri gitu loh. Karena itu ya, sejauh masih ada kesempatan, ada yang meminta, berarti Allah masih mempercayai saya untuk berbagi ini itu. Ya insya Allah masih mempunyai semangat untuk itu. Nah, makanya saya juga waktu saya mendirikan komunitas rumah belajar Gereman Alfa ini, seputar ini kan kegiatannya offline ya. Dan offline itu kan juga yang menikmati masyarakat sekitar. Jadi paling juga kecamatan sebelah, lalu Semalang Raya. Tapi apa ya, kegiatan online yang bisa meluas gitu. Manfaatnya itu nggak cuma saat ini, tapi kapanpun masih bisa diulang-ulang, bisa dilihat. Nah, apalagi saya juga merasa bahwa Eyang ini kan karyanya banyak, ilmunya banyak gitu ya. Jadi harus ada momen yang khusus untuk Eyang tuh berbagi ilmu, terus apapun yang Eyang bisa bagi. Kayak gitu. Apalagi saya pribadi juga sudah merasakan manfaatnya yang ya. Terima kasih banget Mbak Vivi. Mendidik anak-anak gitu ya. Semangatnya itu juga. Terima kasih sekali kesempatan itu, dan kelihatannya di situ ada apa ya? Ada terenyuh ya. Ada terenyuhnya begini. Ternyata umurku banyak banget. Yang zaman itu semua akan jadi tersebar kalau ditulis. Sekarang tidak usah ditulis pun bisa tersebar. Itu jadi era kemajuan teknologi ini. Oh ternyata aku dipercaya sama Allah, diberi umur sebegini, harus bersyukur dengan diberi kesempatan seperti ini. Wow banget gitu loh. Itu bukan main. Ya. Dan ngitung-ngitung, 80 itu banyak juga ya gitu ya. Tapi
banyak banget gitu loh ya. Jadi waduh, alhamdulillah. Dan rupanya kalau kita bisa mensyukuri semua yang diberikan oleh Allah, insya Allah tidak kemudian merenung, aduh aku kok wis tua ya, bukan ya. Tapi oh ternyata di usia tua aku ada hal-hal lain yang berbeda dengan masa lalu, tapi manfaatnya bisa beradaptasi dan bisa menyesuaikan itu ya. Insya Allah Jadi gitu. kalau saya lihat aktualisasinya Eyang itu sudah tercapai ya, itu sudah di level yang paling tinggi Eyang ya, dan masih bermanfaat buat orang lain. Insya Allah itu permohonannya Eyang pada Allah. Memang waktu itu akan datang dan pada waktu dibukakan pintu masuk nduk gitu ya. Masuk itu dengan tidak perlu lagi menoleh, aduh ada ya enggak, tapi benar-benar terima kasih aku diberi kesempatan sampai saat ini. Kalaupun yang lalu itu ada yang kurang dan sebagainya, ya memang itu jatahku gitu loh. Memang harus kurang, tidak harus sempurna gitu. Tapi paling tidak sudah tak lalui sampai 8 dekade gitu ya. Insya Allah 8 dekade bisa. Makin banyak manfaat ya. Insya Allah, amin, Insya Allah. Di sini saya ingin mengajak Eyang juga untuk membicarakan ya, jadi tentang proses kehidupan yang istilahnya semua Allah ini sudah menciptakan kita untuk menjalani kehidupan ini sebagaimana tahapannya ya. Dan itu tidak hanya untuk ya udah jalani saja, tapi banyak pembelajaran di momen-momen itu yang harus kita rasakan. Entah itu bahagia, entah itu sedih, pahitnya tuh monggo ayo kita sama-sama berjalan. Nah, tugas kita adalah bagaimana menjalani kehidupan ini dengan baik, Jadi step-stepnya, tahap-tahapannya ini bagaimana kita terus bisa belajar untuk menjalaninya dengan baik, dengan tepat, ya kan? Walaupun itu pasti ada kekurangan, tapi bagaimana kita bisa mengatasi ya, bisa menyikapi semua itu ya. Di sini saya sangat berharap banget yang bisa terus mendampingi kami. Jadi apa sih proses-proses kehidupan? Insya apa sih mana yang harus kita miliki? Harus baik di tahapannya gitu ya. Karena memang sekarang tantangannya memang jauh lebih ini ya. Apalagi nih kalau menurut saya ya yang paling penting itu adalah di masa-masa ketemunya wanita dan laki-laki. Itu ya diawali dari sana ya. Mengawalinya itu dengan baik, lalu menciptakan generasi yang jauh lebih baik zaman. Iya deh Mas Adi. Karena memang setiap tahap, kalau dulu dapat dikatakan 10-20 tahun itu baru perubahan itu ada sedikit. Sekarang hampir setiap saat itu berubah. Dan itu sangat berat dihadapi oleh setiap orang. Itu ya. Jadi bukan lagi itu, tapi mentalnya yang diuji. Nah itu ya. Karena kita terus terang aja Mbak Vivi ya, setelah perjalanan panjang ini saya merasa bahwa ada satu masa di mana kita itu terlena, lengah. Bahwa ini akan berjalan begitu saja dan ini semua akan berjalan dengan baik begitu. Lengah dengan itu. Dan ternyata begitu memasuki tahun 2000-an lah. Itu baru orang-orang tua terutama ya yang sebaya-sebaya saya itu terkaget-kaget. Loh, kok ada ya zaman kayak gini gitu. Yang waktu itu selalu kalau ada perubahan kata Joyoboyo selalu begitu ya. Sekarang semua kata Joyoboyo itu sudah betul-betul terjadi dan kita sudah tidak bisa lagi apa kata Joyoboyo gitu ya. Jadi ya udah ini ada di depan mata gitu. Jadi saya pun juga istilah kayak dulu pernikahan gitu kan, orang pada mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Nah, kita kan masih oh ya udah happy aja. Ketika prosesi pernikahan itu sudah selesai, kita hari pertama lah, istilah minggu-minggu pertama itu baru kayak iya ya ini kan sudah hidup yang lain. Yang berbeda, iya betul. Jadi apa ya kayak apa yang harus kita lakukan gitu ya? Gimana ya cara istri yang baik? Jadi istri yang baik, gimana cara jadi suami yang baik? Kan kalau zaman sekarang tuh kayaknya butuh sekali asupan itu ya. Betul. Kan? Pesaingnya, terus teknologi terus kemudian sosial, apapun tuh banyak yang kita serap. Kalau misalnya kita nggak bisa memilah dengan baik lah, akhirnya juga ini. Dan terutama sekali ya ini pas banget gitu ya waktunya Mbak Vivi ngajak berbicara tentang bagaimana menjadi istri yang baik dan sebagainya. Tepat sekali juga waktunya di tanggal 22 Desember kan Hari Ibu ya. Jadi benar-benar tantangan sekarang itu lebih berat pada perempuan. Karena perempuan tuh banyak yang pinter. Nah, di sini yang kemudian minteri lanang-lanang ya. Nah, itu yang kemudian dapat dikatakan frame of life itu sangat berubah karena perubahannya ada pada perempuan. Itu gimana cara kita sebagai
istri atau wanita menghadapi peran-peran baru ini, apalagi di dunia rumah tangga ya, bagaimana menjadi istri yang baik, istri yang siap, yang sadar akan peran kita itu bagaimana? Kita awali dulu pembicaraan ini tentunya sebagai sebuah circle of life ya, jadi siklus kehidupan. Kalau kita berbicara siklus kehidupan tentang kita sebagai objek, itu berawal dari janin. Tapi kalau siklus kehidupan sebagai pemeran atau subjek, ya dari pernikahan. Pemeran sebagai pemeran itu dari pernikahan. Karena di awal pernikahan inilah bagaimana seorang, bukan saya membedakan laki-laki perempuan ya, tapi karena kita sama-sama perempuan gitu ya. Dan ternyata memang perempuan itu dimuliakan oleh Allah, tapi dihinakan oleh manusia sendiri gitu ya. Jadi ayo kepercayaan Allah terhadap perempuan ini kita jaga dengan baik. Jadi mungkin kita lebih banyak berbicara tentang peranan perempuan di sini ya. Kayaknya kalau berbicara peranan laki-laki kayak mengadili gitu ya. Jadi kita berbicara tentang diri kita sendiri aja gitu. Jadi mengenai perempuan ini sebagai pemegang peran pada waktu sebuah pernikahan ya. Peranannya ada di dua-duanya seimbang. Karena Al-Quran selalu menyebutkan hai orang-orang yang beriman. Tidak menyebutkan hai perempuan atau hai laki-laki beriman, enggak. Tapi hai orang-orang yang beriman. Jadi berarti keimanan ini sama. Bukan hanya keimanan yang perlu kita miliki. Kekuatan iman yang perlu kita miliki. Jadi kembali lagi iman itu ya. Jadi fondasi dan iman ini tidak sekedar bahwa manusia bertuhan, mengakui keesaan Allah, itu orang beriman. Ternyata tidak hanya itu. Tapi itu perlu diuji, itu perlu segala macam dah. Perlu disikapi. Jadi yang penting bukan berimannya, tapi kekuatan iman yang dimiliki oleh seseorang. Iya. Sekuat apa yang menjaga iman itu? Dan sering sekali kekuatan iman ini terhancurkan oleh omongan-omongan yang dogmatis. Gimana itu? Saya tidak berbicara secara agamis ya, karena bukan ahlinya. Tapi hanya merasakan gitu. Semua pesan-pesan yang secara dogmatis akhirnya diterima kalau tidak dituruti dosa. Karena yang ngomong ibuku atau yang ngomong bapakku dan sebagainya, akhirnya nurut sementara hatinya tertekan. Maka pada usia tertentu, nanti kita bicarakan juga pada kesempatan yang lain, di mana ada usia disebut pembangkangan, terjadilah pembangkangan. Akhirnya keimanannya berantakan. Karena yang diinginkan para orang tua, terutama para ibu setiap kali melahirkan, jadikan anakku anak soleh dan solihah. Tapi what is that? Iya betul. Makna dibalik itu. Sering sekali orang mikirnya anak soleh dan anak solihah yang manut sama orang tua, kemudian pinter ngaji, sholatnya enggak, nah itu. Ternyata dia sholat sih sholat ya, kemudian dia ngaji sih ngaji. Iya, akhirnya dia kerjakan secara ritual saja. Hatinya tidak ikut. Kenapa kamu kerjakan? Bukan karena dia beriman kuat. Karena aku takut emak. Nah, kembali lagi intinya di emak. Emak itu kalau bangunin subuh, diciprat-ciprat air lah ya, otomatis anaknya bangun ya tuh kan. Aduh dingin gitu jadi bangun. Jadi bukan karena dia memang berniat aku bersolat subuh untuk memohon pagi ini dalam bimbingan Allah. Memang ritual solat itu segala baca surat dan sebagainya. Setelah sholat selesai, jangan pernah lupa sebaiknya itu. Setelah istighfar. La haula wala quwata illa billah. Kita bukan siapa-siapa tanpa kekuatan dari Allah. Gitu. Ya, ini peranan perempuannya di sana. Jadi di dalam sebuah pernikahan itu ada diawali dengan perkenalan, pertemuan dan sebagainya. Ini gagasan Eyang ya, gagasan Eyang dari pengalaman dan sebagainya. Ada seorang laki-laki mau dengan perempuan. Perempuan ini tidak mau. Itu tidak selalu terjadi. Segigih apapun dia ngejar, kalau si perempuan ini tidak mau, bisa tidak terjadi. Ada perempuan yang mau, segigih apapun laki-laki ini mau, jadi. Oh gitu ya? Iya. Jadi misalnya begini, laki-lakinya mau nggak mau gitu ya. Tapi perempuannya itu dengan telaten ya, menunjukkan kepintarannya masak, ngirimi makanan, kemudian lewat dengan dandanan yang syar'i banget gitu. Kalau ketemu cuma dari jauh, assalamualaikum, dengan senyum yang tertutup atau mungkin senyum yang terbuka, luluh itu laki-laki. Gitu ya. Tapi laki-laki dengan kegagahannya lewat hai.
Assalamualaikum, waalaikumsalam, cukup. Tapi aku nggak suka sama dia, sudah tidak akan terjadi. Jadi bener ya, kalau misalnya perempuan ini menang memilih, laki-laki menang menetapkan, ya betul. Karena ternyata di sana, bahkan tidak hanya pada perempuan-perempuan muda. Maaf agak berbicara agak jauh tentang perempuan juga, tapi itu adalah sebuah kehidupan pernikahan sebelum fungsi dan tugas suami istri ya, kita berbicara perempuan yang banyak di dalam sebuah lingkup kehidupan. Bahkan di dalam kehidupan berjalan setelah, kata Mbak Vivi tadi, setelah seminggu mulai mikir gitu. Padahal sebetulnya tidak seminggu, semalam aja udah, ada orang di sebelahku udah gitu. itu sudah terkaget-kaget, itu udah wow gitu. Udah kita gerak, kita itu udah yang kemarin tidur, wah kaki kemana dan sebagainya, udah mulai menjaga dan sebagainya. Ya pengalaman ini dari pengalaman. Nah, kembali lagi tentang kehidupan perempuan tadi. Terjadinya perselingkuhan juga gitu. Laki-laki ini ngejar terus teman kantornya. Tapi si perempuan ini menghindar terus, tidak akan terjadi. Begitu perempuan ini ngedipkan ke mata sebelah aja, akan jadi. Sebelah, bukan dua mata. Yes, itu bukan. Tapi sebelah aja, itu perselingkuhan akan terjadi. Jadi intinya kan di perempuannya. The power of woman itu kayak gitu ya? Iya. Perempuan itu ya Allah. Nah, karena itu Allah tahu, Allah menciptakan perempuan ya dengan sebuah kehebatan dan perempuan dengan berbagai kehebatannya, dan sebaiknya kita semua menyadari dari ucapan Rasulullah pada waktu beliau Mi'raj pada waktu acara Isra Mi'raj, dan pada Mi'rajnya itu beliau mengatakan betapa sedihnya ternyata di neraka itu banyak perempuan. Zaman itu, zaman Rasulullah, di mana perempuan masih lebih solihah gitu ya, apalagi sekarang gitu. Alangkah baiknya kalau kita pandai-pandai menjaga diri. Ditambah lagi perempuan sekarang itu lebih pinter, lebih punya kesempatan berjalan kemana-mana. Nggak usah berjalan, di online aja. Nah, bahkan kemarin itu yang sempat tertawa, wah ini kayaknya bisa jadi materi gitu ya. Juga nanti untuk materi ceramah Hari Ibu. Jadi ada seorang anak pagi-pagi habis mandi mau berangkat sekolah, nyerahkan sisir ke ibunya, dan ibunya menerima dengan main HP, chattingan ibunya. Mungkin juga udah lihat, akhirnya anaknya dikepangnya di depan. Karena anaknya nyerahkan sisir, kemudian duduk di depan ibunya sambil HP-an gini, kemudian HP-nya ditaruh di pahanya, matanya ke sini, anaknya disisirin, rambutnya dikepang, begitu selesai, anaknya gini-gini, kepangnya di muka. Itulah, makanya betapa begitu, ibu-ibu sekarang itu betapa mempunyai kesempatan seperti itu. Dan seandainya itu suaminya dari ruangan yang lain, sudah nak, anak itu akan menjawab, ibunya yang akan menjawab, sudah, boleh berangkat. Sementara anaknya bilang, ini perlu berangkat nggak? Ini kepangannya di sini. Model baru. Dan si anak tidak akan melawan misalnya ibu keliru, ibunya akan marah, diam, habis gitu. Betul. Itulah bawaan perempuan. Ya, nah, jadi pertanyaannya Mbak Vivi terjawab ya, bahwa memang perempuan yang punya peranan yang bukan main. Jadi perlu itu kita bahas juga, dan kita kembali ke awal-awal saja ya. Jadi untuk bagaimana sih perempuan dan laki-laki itu. Intinya dalam pernikahan ini sering sekali terjadi adalah kamu jadi aku akan menjadi kamu. Dan itu sangat tidak benar. Coba deh kamu tuh kayak aku. Nah, laki-laki itu lo nggak punya perasaan, nggak ngerti gini. Kata laki-laki, nah kalau kamu nggak ngomong gimana aku mau ngerti? Nah, kan jadi akhirnya memang kita berbeda. Iya, betul. Otak, fisik. Iya, dan dari sanalah, dari perbedaan itu diharapkan kedua belah pihak mempunyai niat ikhlas menerima keadaan masing-masing. Apakah itu perbedaan, apakah itu kesamaan, dengan mengakui bahwa perbedaan adalah keindahan. Dan perbedaan ini yang harus dicari, bukan berubah menjadi tidak beda, tapi dicari titik temunya kedua perbedaan ini menjadi sebuah keindahan. Iya, solusi. Ya. Jadi di dalam pernikahan itu ada yang mengatakan to take and to give. Oke, kalau saya selalu ingin menyampaikan sebetulnya ke banyak orang, pada waktu jadi MC mantan itu jadi akhirnya yang dengar kan yang jadi mantan aja, dan
tidak banyak orang yang dengar, tapi kebanyakan sih orang tua yang pada dengar. Tapi beliau-beliau juga tidak bisa meneruskan ke putra-putranya ya. Jadi antara laki dan perempuan di dalam pernikahan itu intinya saling cenderung mencenderungi. Jadi tidak yang satu menjadi yang lain, ya, cenderung mencenderungi. Kalau di sana ada yang baik, itu yang kita ambil. Kalau di sini ada yang baik, situ yang ambil. Jadi cenderung. Karena cenderung yang baiknya itu yang dan tidak mungkin berubah total ya. Misalnya si perempuan sudah dibesarkan ya minimal 17 tahun oleh orang tuanya, si laki-laki 20 tahun. Ini berubah susah. Iya, dan dengan membawa. Nah, jadi kalau cenderung mencenderungi, suatu hari mereka akan menemukan titik temu, mereka akan berubah menemukan satu alur, dan ini bukan alur bapak ibunya. Tapi bapak ibunya masih kok ngono. Lah, padahal biarkan mereka dengan cara mereka sendiri karena yang bersama kan mereka. Nah di situ jadi dengan cenderung mencenderungi ini bukan to take and to give, tapi give and take gitu loh. Iya. Dan saling iya. Jadi bukan hanya to take and to give, artinya kalau to take and to give aku kasihkan iniku tapi aku ambil sesuatu dari kamu, ya kan? Akhirnya nanti akan ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan. Tapi kalau take and take, give and give. Jadi yang buruk-buruk kita take semua kita buang ya, artinya kita take tapi kita buang, give-nya kita pakai. Maka di sana akan ada cenderung mencenderungi, akan ada win-win solution. Itu tadi solusi itu yang penting. Iya, dan perbedaan itu akan selalu ada. Selalu ada. Dan bagaimana kita mencari titik temu melalui komunikasi. Ya. Saya mencatatnya mencari komunikasi dan adaptasi. Nah, itu tadi itu yang paling pentingnya. Istilahnya adaptasi itu tidak ketika kita kayak sekolah adaptasi enggak, tapi adaptasinya iya. Kasarnya itu sampai maaf ya agak berbicara agak kotor sedikit mungkin untuk orang-orang tertentu, tapi sebetulnya itu that's the reality. Bahkan kita cenderung mencenderungi beradaptasi tentang kapan dia BAB, bagaimana bertukar kentut dan bagaimana sana ngentut sini tersenyum. Nah itu butuh adaptasi, Mbak. Iya, betul. Tidur sana ngorok sini jengkel atau sana tidur ngorok sini ikut tidur. Nah, ya. Kita cari apa ya? Kalau orang Jawa bilang itu ilmu titen. Jadi kalau dia tidurnya begitu dia akan ngorok. Maka pada waktu dia mapan tidur seperti itu, kita betulkan tidurnya. Bukan kita bilang jangan ngorok. Dia sendiri nggak sadar kok ngoroknya. Dan kita juga nggak tahu, mungkin kita juga ngorok, kita kan nggak tahu. Iya, betul. Yang sana cuma batin, kowe yo ngorok. Oh, gitu. Cuman aku nggak ribut gitu. Iya, jadi emang itu adaptasi itu emang penting banget. Iya. Jadi Dan komunikasi. Iya. Ya. Jadi saya mungkin awal-awal dulu mungkin agak kok gini ya. Iya. Tapi ketika anak saya sudah besar, jadi itu jadi sebuah lelucon ya. Iya. Kok jadi lucu ya? Ya udah nggak apa-apa. Tapi dulu sebelum ada anak itu ya jengkel ya. Mana ini kok gini? Tapi ketika ada anak dan anak itu mau ngemasnya dengan lucu, kita ikut. Iya, kita. Nah karena itu jadi jangan pernah katakan bahwa anak harus nurut orang tuanya untuk belajar. Kita itu juga kalau kita mau melihat anak kita belajar kok dari mereka. Ya. Jadi belajar itu anytime, anyhow ya. Kondisi apapun, apa sedang marah, apakah sedang lucu dan sebagainya, kita belajar di sana. Kemudian kapanpun kita belajar dan sama siapapun, anybody itu adalah teacher. Iya, dimanapun itu guru jadi murid ya. Dan saya juga masih ingat dulu di tahun-tahun 2017 yang pernah saya tuh jadi kayak merasa yang ini bisa beradaptasi dengan baik, itu semua itu kayak memiliki strategi ya. Iya. Saya jadi nggak enak. Oh, gimana ya caranya? Caranya biar ini jadi enak. Tapi saya juga belajar itu juga yang saya ingat gitu. Ya, semua itu butuh strategi. Iya, ada triknya, ada strateginya. Sesuatu itu nggak selalu menjadi jelek. Tapi bisa kita menyikapi atau cara-cara yang baik ya itu pun juga bisa jadi. Dan bagaimana kita bisa berstrategi dan bagaimana kita intinya adalah jangan menyalahkan orang lain, tapi kontrol diri kita sendiri. Iya. Saya ingat pengalaman Mbak Vivi masih manten baru ya, waktu itu kita pergi bareng-bareng, kemudian kita mengalami sedikit trouble di jalan naik. Itu ya, saya ingat karena di sana saya secara tidak langsung ingin mengajarkan bahwa tidak menyalahkan dan tidak mengatakan kamu nggak bisa, aku bisa. Seandainya waktu itu semua turun aku yang megang mobil bisa, ya. Tapi tidak seperti itu. Tapi
Salah satu turun cepat ganjel ya, dan yang cepat sekali Mas Irul langsung lari turun rada diganjal. Kemudian Eyang dengan tenangnya sandar di depan ya di pundaknya Mas David. Ya, tarik rem tangan turunin. Masuk dulu satu, kemudian turunin rem tangan pelan-pelan, gas ya jalan. Yes, you are good. Ya. Itu kan akhirnya Mas juga tidak panik. Dan itu panik pasti ya. Pasti, tapi kan menjadi tidak bertambah panik dan dia tahu caranya. Mungkin akan menjadi pengalaman dan pembelajaran selamanya. Kalau jalan naik aku harus begini. Iya betul sekali ya. Dan itu kenapa Eyang ingat, karena pada waktu itu beberapa teman menanyakan kok begitu caranya Eyang. Ya waktu itu kalau nggak salah ada yang terang saya ingat banget itu ada Mas Rizky ya. Mas Rizky sama Bagus kalau nggak salah ya. Oh jadi nyetir itu gitu ya. Oh kamu ngikuti ya gitu ya. Jadi akhirnya ya itu hanya salah satu contoh. Jadi kita tidak berteriak loh, bukan gitu, bukan mau menambah panik, tapi kita mencari cara menyelesaikan masalah dan itu adalah sebuah strategi. Jadi itu butuh proses yang nggak semua bisa langsung kayak gitu ya, Insya Allah. Ya pembelajaran aja intinya. Jangan menyalahkan. Begitu kita tidak menyalahkan kalau ada sebuah kejadian, kita tidak menyalahkan, tapi kita mencari jalan keluar. Itu intinya di sana. Mencari solusi yang baik. Iya. Bagaimana? Ini apalagi pernikahan kan panjang. Oh panjang dan mungkin perlu disampaikan pada para orang tua ya, bahwa di tahun-tahun pertama mungkin ayah bunda kedua belah pihak ingin berbicara, tapi tolong dong. Bapak ibu ini akan hanya ikut berapa tahun sih? Tapi yang bersangkutan itu loh seumur hidup. Eyang menjadi putranya ayah ibunya Eyang itu 20 tahun. Tapi bersama Kakung Eyang itu 50 tahun. Kan lebih lama bersama dia. Jadi kalau akhirnya di dalam perjalanan itu kita menjadi terbentuk menjadi diri kita sendiri yang murni bukan anakku kata si ibu. Itu memang akan terjadi. Dan ini pengalaman terakhir beberapa minggu yang lalu pada waktu Eyang pergi dengan anaknya Eyang selama 10 hari. Selama ini kita kalau pergi just for fun gitu ya. Tapi kemarin Eyang ada sedikit renyuhnya dan nelongsonya dan dari sana Eyang learning. Oh, you are my girl when you are a girl. Ya. And now you are the mom dari anak-anak itu dan you are the wife dari laki-laki itu. Jadi sudah bisa baru merasakan ya. Iya. Oh ternyata anakku itu dulu anakku. Sekarang dia ya memang tetap predikatnya tetap anakku. Fungsinya sudah bukan anakku gitu loh. Jadi peran orang tua kalau misalnya terlalu ikut campur pun jadinya nggak banyak belajar. Iya. Nah ini juga jadi isu juga ya di masyarakat, di teman-teman saya sendiri pun juga masih banyak yang istilahnya tinggal dengan orang tua atau tinggal sama mertua. Nah akhirnya perannya pun juga istilahnya ada yang mungkin hilang ya. Iya. Masuk anak udah digantikan dengan oleh ibu. Nah akhirnya dia terkikis lah istilahnya peran-peran itu tuh gimana ya yang melihat? Kelihatannya yang membuat banyak perempuan sekarang lebih bertingkah katakanlah maaf banget ini ya. Memang kenyataannya seperti itu. Karena banyak sekali hal-hal yang mereka mencari mudah. Ibunya udah mau ngomong kok kenapa enggak? Ya udah dia serahkan. Akhirnya si ibu muda ini tidak pernah tahu fungsinya sebagai as a mom. Dia akan tetap menjadi seorang anak perempuannya ibunya dan anak perempuannya bapaknya. Bahkan suaminya menyuruh kalau bapak ibunya ngomong lain, dia akan ke orang tuanya. Itu sebenarnya salah atau tidak ya? Kurang tepat. Kalau menurut Eyang kembali lagi ya, aku nggak berani bahwa ini pendapat umum gitu ya, tidak mewakili pendapat orang banyak, tapi betul-betul pendapat Eyang banget gitu. Jadi pada waktu terjadi ijab kabul, ayah itu mengucapkan ijab, menyerahkan pada laki-laki. Si laki-laki ini menjawab dalam kabul, saya terima. Ini janji bukan janji bapak sama laki-laki itu. Tapi janji mereka berdua pada Allah. Dan kalau itu tidak ditepati kan ingkarnya pada Allah. Amanah banget. Jadi satu perjanjian yang sangat mulia ya. Golidon banget gitu ya. Jadi
Dan ini banyak dilanggar. Kemudian dosanya ditanggung siapa? Banyak orang. Si ayah yang mengucapkan ijab ingkar pada ijabnya, si penerima kabul ingkar pada kabulnya, yang diserahkan ikut ketularan toh. Kemudian kalau anak ini nggak nurut lagi sama bapaknya, tapi nurut sama suaminya, bapaknya marah-marah, ibunya ikut-ikut marah, katut juga. belum lagi anak-anak di bawahnya lebih manut pada mbahnya daripada bapak ibunya. Sementara anak saja ke bapak ibunya itu bukan kewajibanmu, tapi berbuat baiklah pada ibu bapakmu. Tapi kemudian kita bapak ibu yang punya tanggung jawab terhadap anak. Ini kita tidak anak-anak saya aja tidak bisa berbuat baik pada orang tua saya, bagaimana anak saya gitu loh. Sementara kalau diomong sama kakungnya sama utinya, alah kakung gitu aja nggak bisa dah. Dan kakungnya tertawa aja, utinya ketawa aja. Jadi kan kita menyebar benih dosa. Nah itu ya, jadi itu di circle. Circle of life itu jadi lingkaran setan ya jadinya. Jadi sebaiknya kalau sudah berijab kabul seperti waktu itu, kemudian Mbak Vivi tinggal di Madukara itu ya, Mondoroko ya. Wah itu aku seneng banget. Kalau mungkin boleh diingat-ingat, aku beberapa kali nengok. Itu karena rasa alhamdulillah gitu loh. Mbak Vivi ikut Mas David gitu. Iya. Itu emang istilahnya juga komitmen di awal ya. Iya. Jadi kalau memang sudah menikah ya berusaha ya. Itu ya berdua. Bahkan ada beberapa orang tua yang mengatakan eman-eman duwe tinggo kontrak. Nah, mending ikut di rumahku ya. Sekarang rumah kontrak itu nilai dosa dan nilai ibadahnya jauh lebih tinggi. Nilai akhiratnya itu jauh lebih tinggi daripada rupiah yang disimpan. Betul. Jadi enggak melulu karena belum punya ini. Iya, bukan. Iya. Tapi ini menepati janji pada Allahnya itu loh. Dan menjalankan peran semaksimal mungkin. Iya, jadi dalam sebuah pernikahan itu memang tadi ya, jadi hai orang-orang yang beriman, artinya keimanannya diukur sama. Tetapi tetap ada fungsi dan ada hak dan kewajiban masing-masing ya, ada fungsinya. Dan fungsinya itu hak dan kewajiban secara agama, ada imam, ada makmum. Ini yang juga sering terlanggar sekarang ya. Karena apa? Karena mereka lebih berbangga dengan fungsinya as a human. Kembali lagi. Ini kan hakku. Nah, ya. Kemudian merasa aku kan sekolahnya lebih tinggi dari kamu ya. Apakah kalau sudah perempuan sekolahnya lebih tinggi? Sementara kekuatan imannya lebih kuat laki-laki menang si perempuan. Kita berani membentak laki-laki aja kan berarti udah nilai kita udah turun. Ya, itu. Belum lagi nanti ada yang disebut denial. Kok aku yang hamil? Itu kan denial. Itu udah sangat tidak mensyukuri nikmat Allah. Karena secara fitrahnya kita jangan melihat terlalu jauh hak dan kewajiban secara duniawinya banget ya. Tapi sekarang hak dan kewajiban secara physically yang diciptakan oleh Allah ini. Fungsi-fungsi yang sudah Allah yang berikannya. Yang punya payudara siapa? Yang punya rahim siapa? Yang punya rahim siapa? Ya. Jadi kalau perempuan pingin setara sama laki-laki itu bodoh. Medun kan berarti dadanya dipotong, rahimnya dipotong kan berarti turun kita. Jadi jangan pingin ada kesetaraan. Ya udah itu sebuah perbedaan. Dan itu semua sudah pada kodratnya. Pada kodratnya fitrah kita, iya. Dan dari sana muncul hak dan kewajiban. Nah, betul. Jadi kita istilahnya kita pahami dulu. Iya. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Iya. Kita diberi ini. Berarti apa fungsinya? Jadi jangan mengejar yang si itu loh bisa. Ya oke, kita memang akhirnya secara duniawi kita diberi kesempatan. Alhamdulillah di Indonesia akhirnya diberikan kesempatan perempuan boleh sekolah ya. Itu tadi. Zamannya Eyang itu loh, kampus loh. Sedikit banget Mbak, dari satu kampus aku masuk itu kalau di FKIP udah angkatan kesekian ya, karena dimulai dari IKIP, kemudian jadi Sekolah Tinggi Ilmu STKIP, kemudian jadi IKIP, kemudian jadi FKIP ya. Itu saja perempuannya itu dari sekian angkatan itu hanya berapa orang gitu. Apalagi yang di psikologi itu kalau nggak angkatan ke-3, ke-4 gitu. Itu perempuannya itu satu kampus kita itu nggak sampai 40 orang. Satu kampus ya? Iya.
Jadi memang masih minim sekali ya. Iya. Tapi di zaman sekarang laki-lakinya yang bisa dihitung dengan jari. makanya jadi sangat jomplang. Sangat jomplang ya. Dan di situ kemudian perempuan menjadi lupa kodratnya. Tadi ya. Jadi terlalu over juga nggak baik. Iya. Ya. Memang kalau emang kita butuh setara, oke, memang butuh. Iya, seimbang. Bukan untuk bukan kesetaraan dalam hal arti kesetaraannya itu yang harus difahami. Setara tapi dengan fungsinya masing-masing Iya. sesuai apa yang sudah. Ya itu jadi bahwa perbedaan itu indah. Iya betul. Itu yang harus Dicari titik temunya itu, cari titik temu. Jadi perbedaan kita itu tidak kita setarakan kemudian kita sama rata sama rasa. Enggak, kita setara dalam hal apa? Tapi dalam hal apa kita tetap punya sesuatu yang lebih dari laki-laki dan laki-laki punya yang lebih dari perempuan. Dan di sana kita cari titik temunya. Nah, kita sudah punya payudara, tapi anak kita serahkan kepada botol. Dan yang membuat susu masukkan ke dalam botol suami. Yang nyimpen di dalam freezer suami. Yang masang tanggal suami. Nah kan kita sudah membodohi diri perempuan ini sendiri. Artinya mengingkari yang diberikan oleh Allah. Nah itu yang Ya. terus kita sadari ya. Ya. Kemudian kemajuan zaman juga tentang GoFood. Ini ya, Eyang mungkin karena memang pemerhati ya, jadi banyak yang diperhatikan gitu. Tapi tak gunakan untuk pembelajaran gitu. Anakku juga sering pesen, bukan sering, bahkan untuk aku aja mereka mesenkan catering gitu ya. Tapi tetap pada saat ada suami, ada anak-anak, penyajian tetap by perempuan. Penyajiannya aja, karena mungkin nggak masak ya, kira daripada masak double ya, kemudian akhirnya malah lebih mahal, waktu buat nyuci piring juga, nyuci panci sudah nggak ada kan harus kerja dan sebagainya ya. Kita cari praktis zaman memang sudah menghendaki begitu, boleh GoFood, pesen saja kita, tapi penyajiannya tetap baik, bukan kemudian dari GoFood, tuh GoFoodnya datang, udah makan sana. Mereka pakai kertas, dodok di bawah. Aduh, kok sengsara amat gitu loh ya. Sementara kita punya piring yang banyak. Cuman karena nggak mau cuci piring. Sekarang kalau nggak mau cuci piring, kita berbagi fungsi. Ya toh, yang nyuci piring siapa, yang menyajikan siapa, tapi tetap dalam pengawasan ibu. Betul, iya. Bukan bapak itu bukan itu tugasnya, karena yang diberi payudara oleh Allah itu perempuan, artinya yang memberikan makanan itu kita. Jadi filosofinya sampai sedalam itu ya. Yang mempelajarinya seperti itu. Jadi yang diberi payudara itu kita. Jadi memberikan makanan itu kita. Tapi bagaimana air susu ini bisa mengalir kalau suami kita bisa memberikan beras untuk kita makan? Jadi dia punya fungsi dan kewajiban yang lain. Ya, tadi nafkah itu berarti istilahnya berusaha mencukupi kebutuhan. Iya. Kita sampai ke anak ya. Iya. Ya, sehingga kita bisa sehat, kita bisa nyaman hatinya, air susunya bisa keluar, bisa kita berikan ke bayi. Nah, kemudian nanti anak-anak udah mulai besar sudah tidak nyusu lagi. Ya ayo kita buatin bubur. Udah bubur, ayo nasi, ayo sayur, bukan ayo makan sambil ngomel-ngomel. Sementara makanannya beli dari tetangga. Atau kadang-kadang mau nggak mau ini nih, Nek, aku mau berangkat ngantor. Akhirnya yang ngasih makan nenek. Fungsi kita hilang. Artinya kita sudah mengingkari fitrah kita. Berarti istilahnya perempuan tadi itu mempunyai fungsi kalau dari dalam rumah tangga ya. Iya. Berarti melayani ya. Iya. Melayani, menjaga ya. Dan ini ya Mbak, jangan kemudian katakan emangnya cari perempuan, cari istri itu cari batur. Bukan, melayani dalam arti yang sangat berbeda. Melayani dengan sebuah kemuliaan karena itu tugas dari Allah. Itu sebuah amanat, iya. Dan suami tugasnya yaitu yang paling utama yaitu menafkahi itu tadi yang menjaga ya Mbak ya. Sebetulnya arti nafkah itu kan sering disebutkan nafkah lahir dan batin ya. Sekarang itu banyak sekali perempuan yang juga pintar cari uang ya. Bahkan ada beberapa perempuan yang mengatakan, aku akan menikah dengan lelaki siapapun walaupun dia tidak bekerja karena aku bisa cari makan sendiri. Oke. Nah sekarang laki-laki ini kan tidak bisa memberi makan. Artinya bukan tidak bisa memberi makan, tidak bisa memberikan gaji ya.
Tapi pada waktu dia punya rezeki dan rezeki ini diberikan, tolong hargai itu. Sering sekali perempuan yang sudah punya duit banyak, kalau laki-lakinya punya, nggak mau tahu itu urusanmu. Terserah kamu pakai apa. Ya pakai beli perempuan lain dong, nah, yang bisa menerima. Jangan salahkan laki-laki, kembali ke perempuannya, gitu loh. Jadi memang, dan yang perlu kita tapaki kehidupan ini dalam satu kenyamanan yang kemudian kita bisa atur strategi, kita bisa atur mencari kenyamanan. Kita jangan atur orang, atur diri kita sendiri. Nah, intinya adalah syukuri bahwa kita dipilih oleh Allah jadi perempuan. Itu sangat berat ya, Maya. Iya. Mudah untuk dibicarakan, tapi ya kita bisa menunjukkan enggak. Kadang-kadang orang bisa mengatakan dengan baik dengan ini, tapi kelihatannya emangnya bersyukur kayak gitu kan ya itu. Jadi kita banyak syukuri. sekali yang perlu kita kembali benahi di dalam diri kita. Jadi perlulah kita untuk duduk sejenak merenungi apa yang sudah kita bisa maksimal nggak sih kita berikan ke suami, istri, suami dan anak-anak kita. Ya. Dan jangan menuntut aja, tapi kita kembali dan cara bahwa kita bisa berbuat katakanlah banyak ya kepada orang lain. Kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, artinya kita sayangi diri kita. Tidak, aku kan batur di sini. Berarti belum ya? Nah, itu belum. Tapi aku adalah seorang perempuan yang dipercaya Allah, dititipi anak, wow banget. Ya. Jadi terus apapun itu disyukuri. Iya, dan melalui laki-laki itu. Kan berarti laki-laki itu berperan banget terhadap diriku. Tanpa laki-laki itu aku belum tentu loh bisa punya anak. Nah, jadi belum lengkap kehidupanku sebagai perempuan gitu. Dan tadi juga saya di awal tadi saya bilang bahwa perempuan itu dengan sedikitnya walaupun laki-laki itu tidak mau, tapi kalau perempuannya itu mau bisa. Kekuatan wanita itu emang luar biasa. Luar biasa. Sekarang belakangan ini ya sudah mulai dibuka karena ada medsos ya, bahwa seberapa banyak syaraf otak perempuan ya, kemampuan multitalentanya perempuannya. Nah, itu jangan kemudian menjadikan sebuah kesombongan multitasking ini. Tetapi itu kita syukuri. Kemudian kalau toh memang kita bisa kita kerjakan, kemudian jangan denial. Biasanya perempuan-perempuan karena merasa multitasking tadi, merasa multitalenta, bisa masak sambil nyuci, bisa nyuci sambil ngomong dan sebagainya. Coba kalau nggak ada aku, itu udah salah banget. Karena kita sudah meremehkan laki-laki. Kalau kita tidak punya laki-laki itu, kita tidak bisa loh jadi menunjukkan keterampilan yang berbagai macam ini. Seperti ini. Iya, tidak bisa menunjukkan bahwa bisa masak sambil nyuci, bisa menyusui tapi sambil membaca ya. Kayak Mbak Vivi dulu kan gitu toh, sambil hamil, sambil mimi, sambil belajar, ambil S2-nya kan waktu itu lah. Makanya. Saya juga sempat ini ya membaca artikel juga mengikuti di YouTube juga, jadi perbedaan otak ya sih. Iya, perbedaan otak. Iya. Itu akhirnya saya menyadari bahwa dulu memang sempat ya kayak menuntut misalnya kok di rumah nggak interaksinya kurang sama kayak gini-gini, kok nggak ini sih, kok nggak kayak aku gitu loh, hobi mainnya tuh gini kayak gitu. Tapi pas tahu ilmu itu ternyata ya memang iya. Otaknya memang berbeda. Jadi kita bisa beribu-ribu hal yang kita pikirkan sehingga kita bisa comel sama tetangga dan sebagainya. Laki-laki itu 6 itu sudah maksimal. 3 rata-rata yang bisa dia lihat. Jadi kalau dia lagi mikir pekerjaan, jangan tolong air nanti matiin. Oh, nggak akan dimatikan. Ya asat lah itu. Kalau sudah kompornya bau-bau gimana? Aduh, aku dititipi air, baru akan dia matikan. Jadi kayak mainan gitu kan. Kalau kita kan bisa, ayo kita espresso gitu. Iya. Sedangkan kalau sama bapak, ayo itu dipasang. Iya. Karena apa? Karena dia tidak punya rahim, dia tidak punya kasih sayang seperti ibu. Betul, ya, itu bisa nanti kita bisa ulas di pembahasan selanjutnya. Iya, dan di situ yang kita sebut cenderung mencenderungi. Misalnya kita main di lapangan ya, lempar-lemparan bola. Kalau ibu pasti suaranya lebih kemana-mana, bapak tanpa suara dilempar. Anaknya juga melempar ke sana nggak pakai suara. Kalau ke ibunya, ayo ibu, ibu nggak bisa. Dia akan kemana? Kalau bapaknya nggak bisa, paling nengok ke ibunya, nggak bisa dia, gitu, iya kan? Nah, itu jadi anak ini akan banyak menirukan ibunya.
Nah kemudian tapi dia tetap tumbuh dengan kadarnya dia ya, kan dia laki-laki, dia akan tetap ke sana. Kemudian juga kalau misalnya si anak lari-lari kemudian jatuh, ibu kan akan ikut menjatuhkan diri mengejar dia. Enggak apa-apa kamu, enggak apa-apa. Kalau bapak-bapak kan enggak. Kalau bapak-bapak enggak, ya udah abang lagi ambil balanya. Nah itu. Dan kita jangan memarahi. Kok gitu sih? Loh. Awal-awal gitu sempet ya. Iya. Sehingga si anak ini nanti akan kehilangan bentuk juga. Betul. Tapi dengan dia tahu, oh kalau ya, perempuan gitu, kalau karena aku sama bapak, dia akan ke sana. Nah itu nanti bisa jadi pembahasan selanjutnya yang jadi bagaimana bapak dan ibu ya berperan menjadi tauladan atau membersamai anak-anak itu kan berbeda juga. Ya. Dan sering sekali ibu-ibu itu kepingin anaknya kayak dia. Karena kita selalu cerita, ibu dulu lagi kecil, kan bapak-bapak kan nggak pernah. Tapi kembali lagi secara psikologi Mbak Vivi juga pasti tahu ada yang disebut natur dan disebut nurture ya. Nah, dan ternyata itu ada unconsciousnya. Ya, natur itu ada unconscious. Iya, ada unconsciousnya. Jadi mungkin nenek moyang kita itu ada yang perilakunya bagaimana gitu ya. Sementara anak kita yang sudah putu atau buyut atau apa nggak pernah tahu muncul. Sementara itu tidak, padahal aku gak tahu cerita loh. Ya itulah kebesaran Allah. Dan itu selalu melalui darah. Dan itu yang disebut natur. Dan itu pun harus kita terima. Karena banyak sekali kalau misalnya dia menirukan mbah buyutnya suami. Kok iso sih? Yang ngono itu loh, mesti melok-melok bapak loh. Bukan salah. Itu berarti kita menyalahkan Allah kan lah. Itu dampak kalau menyalahkan Allah itu bagaimana kan juga harus kita sadari gitu loh. Jadi ya udah kita terima. Jadi bisa menerima satu paket komplit. Satu paket komplit ada plus ada min. Min ini kalau bisa yang bisa kita lihat kemudian yuk ini kita buang, plus ini kita tingkatkan. Atau kalau min ini udah kelanjur nempel, ya kita dandani min ini untuk jadi plus, bukan di dar tambah. Mungkin di depan ibu nggak muncul. Tapi bisa di belakang. Ada satu kejadian, saya sering sekali menggunakan contoh-contoh kejadian, tapi bukan orang lain. Kalau orang lain aku nggak tahu, nggak bisa mempertanggungjawabkan ya. Jadi selalu yang keluarga sendiri. Di perjalanan yang kemarin itu, yang belajar banyak sekali, kemudian kembali lagi melihat buku, artinya buku di dalam memoriku ya tentang unconscious nature itu tadi ya. Pada waktu suatu pagi gitu, si bapak sama si anak laki-laki ini kehilangan korek. Jadi si bapak itu bilang, dia punya korek gitu, karena tahu anak laki-lakinya kan ngerokok. Ada lunglungan korek dari balkon, karena kita ngambil kamarnya 2. Jadi lalu balkon jatuh. Lah, gimana sih ya, mereka berantem berdua. Jadi kan nggak ngerokok kita ini gitu, karena nggak ada korek. Tahu-tahu si cucu perempuan ini keluar dengan cantiknya, aku punya gitu. Terus dia kasihkan, waktu dia bilang aku punya, terus dia ambil dari tasnya. Aku dari tempat tidur dia bilang gini, kakak punya korek? Punya. What for? Pertanyaan saya. Ya kalau diperlukan. Oke. Tapi aku dalam hati sudah, kok dia punya rokok rek gitu ya. Rokok anak ini gitu ya. Cuman itu aja. Tapi ini kan urusannya bapak ibunya, aku nggak ikut-ikut. Cuman perasaanku sendiri aja gitu. Karena anak perempuanku 2 kan nggak merokok. Jadi udah oke lah. Itu sudah dewasa ya anaknya? Udah kuliah, udah tahun kuliah. Udah gitu, makan kita keluar, makan. Pada waktu makan, selesai makan kan ngerokok. Bapaknya itu dengan isinya, kakak juga mau ngerokok? Boleh katanya. Terus dikasih sama bapaknya, aku enggak itu, dikembalikan ke bapaknya. Dia ngambil dari tasnya, aku yang ini. Itu ibunya itu kagetnya itu kayak disengat lebah banget gitu ya, yang kaget sekali gitu. Bapaknya tahu berarti yang? Bapaknya pinter mancingnya, Bapaknya sama-sama saya kelihatannya mikirnya kok megang korek. Iya, koreknya pink lagi mbak. Kan sengaja dia memiliki itu sengaja. Bukan dia nemu di jalan, tapi dia sengaja punya karena warnanya pink gitu. Ya bapaknya mikir, cara mancingnya gitu, kakak mau juga kakak gitu ya. Karena anaknya juga ngerokok, jadi boleh, jadi jawabnya gitu. Mungkin spontan tanpa sadar gitu loh. Tapi ya Allah sudah membuka jalan gitu. Nah, udah gitu, malam kita makan malam berlima. Yang 2 ini lagi ngapain gitu. Dia anterin kakak ini gitu, mereka berdua pergi, terus ibunya bilang, tapi aku nggak kasih izin dia gitu.
Ibu, tolong kalau dia sudah merokok, kasihkanlah izin. Kalau tidak, berarti dia melanggar izinmu, itu dosa. Kamu udah memberi peluang dosa untuk dia. Astagfirullahaladzim, dia bilang gitu. Jadi gimana? Tapi dipantau dan dikasih tahu kalau bisa berubah, suruh berubah. Tapi ya sekarang kamu harus mengikhlaskan dia seperti itu. Dan jangan salahkan dia merokok. Kemungkinan ada sesuatu yang salah di kamu sehingga dia merokok. Melampiaskannya atau lari. Mungkin begitu. Iya, terus bapaknya, iya tiap menit bilang anak perempuan jangan merokok, anak perempuan jangan merokok. Nah, mungkin itu jadi palu godam terus ke dia. Jadi begitu dia kumpul sama temannya ngerokok semua ngerokok, kenapa enggak? Lah dia ikut-ikut, bisa aja. Kita jangan salahkan dia, sekarang kita introspeksi. Kalau toh memang penyebabnya itu, minta ampun lagi. Aku belum bilang gitu, dia udah bolak-balik. Astagfirullahaladzim, udah gitu bolak-balik gitu. Nah, kemudian kita ke Madiun. Sampai di Madiun, ceritalah si ibu ini ke bude-budenya. Percaya nggak? Kakak loh ngerokok gitu, sambil ya antara emosi sama gimana gitu ya, bukan pamer bangga gitu ya, tapi terus bude-budenya tuh bilang gitu, kan Mbak Huti juga ngerokok. Langsung bapaknya tuh kakinya tak injek gitu, bapaknya bicara tuh bapaknya kakinya tak injek, bapaknya tuh nyadar, delok kayak aku gitu. Terus udah putranya, kakaknya Pak Iwan, kakaknya bapaknya Ara ini yang terbesar kan sekolah anak psikologi juga. Terus aku bilang, that is unconscious nature. Yes, dia mau kata nyanda akan dia aja dah. Terus jadi unconscious, iya, unconscious nature itu bisa muncul tidak dari pihak yang manapun, bahkan dari keturunan yang kesekian, iya. Jadi ini Mbah Hutinya bapaknya, bukan Mbah Hutinya Ara. Mbah Hutinya bapaknya yang di mana Ara sudah nggak pernah tahu, nggak pernah ketemu. Mbah Huti kan, jadi yang bilang Mbah Huti ngerokok itu Bude. Nah Bude ini kan tahu kalau Mbah Hutinya ngerokok. Mbah Huti kan ngerokok gitu. Oh iya gitu. Pantesan kita sekeluarga perokok semua, terus gitu, terus ngobrol. Ya, oke. Jadi tidak hanya meniru yang dilihat, bisa aja ada unconscious nature. Dan ini kami kaum perempuan yang menghamilkan anak-anak, alangkah baiknya ya memang takdir itu ditentukan oleh Allah di usia kehamilan yang ke-4 bulan. Alangkah baiknya kalau di saat-saat seperti itu kita berdoanya macam-macam. Tidak hanya jadi soleh dan solihah, tapi lebih detail. Apa yang baik-baik. Tolong berikan yang baik-baik aja, walaupun itu dari nenek moyangnya dan sebagainya, itu ternyata perlu kita ucapkan gitu loh Mbak. Nah ini titipan untuk perempuan-perempuan muda yang akan hamil. Harus dibahas juga. Iya. Jadi kita tidak akan menyalahkan. Jadi istilahnya jangan langsung melihat ketika salah di situ. Jangan salah itu ya. Ternyata banyak sekali faktor apa yang menyebabkan itu bisa terjadi. Ya sebetulnya merokok itu kan juga bukan hal yang apa namanya aib banget gitu kan, juga enggak ya. Sekarang sudah ini gitu. Jadi ya antara lain memang orang selalu menyalahkan pergaulan. Ini pasti teman-temannya. Nanti dulu teman itu bisa mempengaruhi kita kalau kita bisa dipengaruhi. Kalau kita sudah membawa itu ya tinggal suburnya aja, kayak diberi pupuk gitu kan, tanaman diberi pupuk gitu. Berarti jadi satu paket komplit yang kita sadari dan kita harus menerima dengan ikhlas. Itu jadi ada perbedaan yang harus bisa kita terima dengan ikhlas, sehingga kalau terjadi sesuatu kita tidak menyalahkan orang lain, tapi kita introspeksi, kembalikan pada Allah. Introspeksi lalu kembalikan lagi. Iya. Dan eyang itu bukan babysitter. Eyang itu bukan tempat penitipan anak. Walaupun si Eyang Uti ini merasa useful sehingga merasa lebih sehat menjadi dan sebagainya, biarkan beliau menjadi lebih sehat, beliau menjadi useful sesuai yang dibutuhkan, bukan kembali momong. Karena kecuali memang bukan fungsinya, kemudian untuk si cucu akan terjadi kendala pada tumbuh kembangnya. Kalau kita sayang anak-anak kita, rawatlah sendiri. Bagaimanapun apapun keadaan kita. Karena zaman itu berbeda. Seperti mbah ya misalnya. Mbah-mbah sekarang ini sering sekali kalau konsul ngobrol sama Eyang,
terutama di yang kita punya komunitas sanggar lansia ya namanya, itu selalu arek saiki gak duwe aturan. Nah itu selalu itu. Nah sementara mbah merasa cucunya harus punya aturan sehingga cucunya diatur harus duwe aturan. Jadi cucunya itu di depannya mbahnya itu manut baik, tapi di luar brutal banget dia. Yang namanya temennya dipukul seenaknya, sama gurunya dia nggak sopan, karena dia lampiaskan ke sana karena memang jiwanya sudah jiwa free gitu loh. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Iya. Dan antarkan dia ke zamannya dia. Ya, betul, antarkan dia. Ke zaman. Jadi didik dia dengan zamanmu karena memang kamu sekarang tumbuh seperti ini, tapi antarkan dia ke zamannya. Sehingga kita bisa adaptasi, kita lebih toleran pada anak-anak kita. Iya betul ya. Jadi memang butuh sekali itu dimulai dari pernikahan. Dimulai dari pernikahan. Dengan pernikahan itu kita menyadari fungsi peran kita. Iya, iya. Apa yang sudah Allah berikan kepada Dan kita. jangan menunggu seminggu ya. Iya. Hari pertama itu harus sudah mulai. Loh, Oh ternyata kok beda sudah itu. kalau saya itu kan seminggu itu masih kayak tamu. Masih ya makanya. Nah, itu kebiasaan di Indonesia yang membuat adaptasinya sering terlambat karena keluarga masih sampai berbulan-bulan, Mbak ya. Keluarga itu masih jadi kita masih sok manis di depan orang banyak tapi di belakang itu udah isinya udah gak. Kalau orang barat kan selesai peresmian sudah langsung betul-betul. Ya, itu beberapa hal yang kemudian juga sekarang yang lihat lagi yang juga cukup mengganggu sebuah pernikahan adalah the party. Mulai dari lamaran itu udah lebih ditonjolkan ke partinya sehingga persaingan antar individu, persaingan antar keluarga itu lebih menonjol sehingga untuk mengerjakan sesuatu pun takut apa kata tetangga. Jadi bawaannya sudah dari awal sudah seperti itu. Dari awal sudah stigma yang ikut mengandung. Terus dibanding-bandingkan. Iya, sehingga yang disebut kita harus berbekalkan sebuah keimanan. Kembali lagi yang katakan jangan berbekalkan keimanan, kekuatan iman. Manajemen diri untuk meningkatkan. Iya, aktualisasinya itu kan di situ. Jadi kalau secara psikologi kita sebut psikologi kepribadian ya, kemudian untuk bisa integrity dan sebagainya, ya berbagai tingkat kita lalui. Bahkan di usia setua yang gini kembali ke trust dan mistrust itu juga harus tetap dijaga itu. Dan explore dan sebagainya tetap dijaga tuh. Kalau enggak eksplornya masih kepengen ngeluyur kemana-mana. Sementara badannya sudah enggak kuat dan sebagainya. Jadi manajemen itu akan berjalan terus sampai tutup usia gitu. Terus Dan membenahi diri, dan jangan menyalahkan orang lain itu. Introspeksi jauh lebih banyak. Muasabah dipertingkat dan itu mungkin yang tawadu yang mungkin sudah terkikis terlalu sibuk dengan dunia akhirnya untuk muhasabah, untuk merenung ya lupa ya skip gitu ya, banyak tergesa-gesa dengan hal iya sehingga waktu mau tidur itu tidak sempat lagi bermuasabah tapi waktu tidur ya tutup mata gitu loh. Dan sekarang antara lain juga perubahan pola pikir kehidupan sekarang ini terutama ada di tangan perempuan yang perlu menata diri, yaitu untuk makan, pesan makan itu katakanlah sudah nggak sempat masak ya, akhirnya pesan makan pun bukan makanan yang dibutuhkan. Tapi makanan yang sama pesanan tetangga. Yang lagi yang lagi booming. Kesadaran itu loh yang belum ini. Jadi masih tetangga ini, orang lain ini. Jadi masih kayak gitu ya pikirannya ya. Iya betul. Belum apa yang kita butuhkan. Ya itu tadi karena bukan kekuatan iman yang dipakai, tapi keimanan. Iya. Kalau kita kuat iman kan kita bentuk kita ini ya sudah ini gitu loh. Iya, betul. Seperti misalnya yang sakit gula ya, mempunyai diabetes ya, itu kan harus makan yang tidak banyak kadar gulanya. Tapi si itu masih diabetes ngomongnya kok ya ikut beli dapat gitu loh dia. Sementara kalau dia punya kekuatan iman, ya sudah, tidak. Terima kasih ya Allah kamu ingatkan aku, kamu tegur dengan ini, aku jaga sekarang untuk aku kembalikan ke kamu dalam kondisi normal. Nah itu. Gitu, jadi ya, iman itu tidak hanya diucap dan ritual, tapi dengan dilakoni, iya. Tuhan kita, iya, menyayangi diri kita setiap pagi melek itu. Terima kasih masih kamu percaya aku. Insya Allah aku bisa mengerjakan yang engkau percayakan.
beri aku kekuatan itu gitu. Ya, kekuatan iman. Terus kesadaran ya. Iya, kesadaran diri. Apa yang sudah berikan kepada kita dan menjalankan. Iya, jadi semua adalah pertanggungjawaban pada Allah. Tidak hanya sekedar jadi orang soleh dan solihah. Tidak, itu semua kan predikat ya. Betul, itu ya udah omongan banyak. Iya, stigma banget gitu loh ya, dogmatis dan stigma banget gitu. Iya. Anak di sekitar juga semoga jadi anak soleh. Loh, artinya anak soleh itu yang gimana sebutkan? Semoga di sekitar nanti sakitnya nggak jerit-jerit ya, loh itu kan soleh namanya. Menerima kesakitan ini dengan khusyuk, menerima kesakitan ini dengan tulus. Masya Allah, ya itu. Biar titiknya bersih ya, sakit ya, tapi semoga nak sakitnya nanti nggak bengok-bengok. Jadi kita berikan aplikasi-aplikasi yang jelas dari sebuah kata yang indah tadi. Kata-katanya indah semua, termasuk meninggal dalam husnul khotimah dan sebagainya. Itu indah, tapi what is that? Nah, itu. Iya, ya alhamdulillah sekali, banyak sekali ilmu yang saya bisa dapat. Sekedar berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Ada kesimpulan yang dari apa yang sudah disampaikan tadi? Mungkin justru Mbak Vivi yang ingin atau dari saya ya, ini Mbak. Jadi intinya, inti kehidupan itu ya. Jadi bahwa inti kehidupan adalah jaga kekuatan iman. Ya, kemudian khusyuk pada Allah, tawadu, jadi humble, low profile, itu kan tawadu ya semua. Kemudian orang sering juga mengatakan istiqomah itu yang bagaimana? Husnul khotimah itu yang bagaimana? Kapan-kapan akan kita bahas. Tapi untuk kali ini hidup jalani dengan sebuah kekuatan iman. Kekuatan iman, dan itu lagi peran sebagai wanita, ibu. Dengan kita mempunyai sebuah kekuatan iman, kita akan memandang atau berperilaku terhadap segala hal yang terjadi itu sesuai dengan kodrat dan fitrah kita. Ini kembali ke fitrah itu tadi. Iya, kita akan berada di tempat yang memang perempuan itu dimuliakan oleh Allah. Sampai dibuatkan surat loh sama Allah. An-Nisa itu. Iya, surat An-Nisa itu kan artinya perempuan. Kenapa kita menyengsarakan diri kita? Kenapa kita tidak selalu menolak ya? Padahal kita sudah dimuliakan. Dan jangan dikatakan dengan kita menang terhadap laki-laki itu artinya kita bisa menguasai rumah dan sebagainya, itu sebuah An-Nisa. Itu bukan An-Nisa, itu An-Nisa yang kelaki-lakian gitu loh. Kalau pure An-Nisa nggak seperti itu gitu. Jadi kesimpulannya kembali lagi, pertahankan kekuatan iman, khusyuk pada Allah, kemudian tawadu, rendah hati, jangan terlalu sombong. Semoga menginspirasi, bisa diterjemahkan dalam berbagai bentuk, karena memang setiap orang adalah berbeda. Sangat-sangat bermanfaat sekali, terutama untuk dunia pernikahan. Nah, dalam pernikahan ya itu kalau perempuan ini kuat iman, nggak ada baby blues, tidak ada nyidam yang berlebihan dan sebagainya. Tuntutan-tuntutan yang cuma ngangkat keset aja, kesetnya udan jemurannya, nggak ada lagi yang seperti itu. Baik, terima kasih ya, sangat inspirasi sekali. Semoga bisa lebih banyak lagi ya sharing kita yang bermanfaat buat yang lainnya. Insya Allah. Ada pembahasan lebih banyak lagi. Iya, karena di dalam ini kan baru pernikahan. Kemudian bagaimana kita menyiapkan janin ya? Nanti setelah jadi janin lahir, bagaimana kita menyiapkan yang sudah lahir itu? Monggo, insya Allah kita masih diberi waktu oleh Allah ya. Diberi waktu oleh Allah untuk masih bisa kita teruskan di kesempatan yang lain. Baik, terima kasih ya. Bisa segitiga gini Bisa, masih. Dari rumah untuk dunia. Oh, dari rumah untuk dunia. Mudah-mudahan dalam barokah Allah bermanfaat adanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga diberi kesempatan untuk berbagi.